Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aprilia dari program studi Hukum Keluarga Islam kelompok 2 semester 3. Di sini saya akan memaparkan mengenai terkait materi mengenai pembuktian. Di sini pembuktian itu dalam bahasa Belanda artinya bujis yang dapat dipergunakan dalam dua arti. Yang pertama sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian. Yang kedua sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Dan adapun menurut Profesor Dr. Edi, ia memberikan kesimpulan dengan mengutip pendapatnya Dennis bahwa kata evidence itu dapat diartikan sebagai bukti dalam hukum positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang lebih mengarah kepada suatu proses. Adapun menurut pembuktian yaitu pembuktian memperlihatkan bukti kepada majelis hakim terkait dengan dalil-dalil pengetahuan baik itu penggugat maupun pemohon di hadapan pengadilan. Baik terkait teori pembuktian. Jadi teori pembuktian itu terdiri dari 5. Yang pertama teori objektif murni merupakan di mana hakim sangat terikat kepada alat bukti yang telah didasarkan oleh undang-undang. Jadi maksud teori itu hanya semata-mata berdasarkan alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang tanpa adanya unsur keyakinan dari hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Nah, yang kedua yaitu teori subjektif murni. Jadi teori subjektif murni ini bertolak belakang dengan teori objektif murni karena teori subjektif murni ini didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak menyandarkan pembuktian menurut undang-undang, tetapi memberikan kebebasan kepada hakim. Nah, yang ketiga yaitu teori pembuktian bebas. Ini merupakan sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dapat menentukan keyakinannya itu secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang. Akan tetapi hakim di sini itu wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan logika. Dan yang keempat yaitu teori yang negatif menurut undang-undang. Jadi teori negatif undang-undang ini memiliki persamaan serta perbedaan dengan teori pembuktian bebas. Persamaannya itu sama-sama menghukum terdakwa harus ada unsur alat bukti bahwa terdakwa ini bersalah. Dan perbedaannya yaitu teori negatif logic ini berdasarkan keyakinan hakim serta pembuktian menurut undang-undang. Dan sedangkan teori pembuktian bebas itu berdasarkan keyakinan hakim, namun hakim di sini menggunakan kesimpulan dan logikanya dan tidak menyandarkan pembuktian menurut undang-undang. Yang kelima yaitu teori yang positif menurut undang-undang. Jadi teori ini yaitu menyandarkan alat bukti saja menurut undang-undang, tetapi alat bukti itu harus sah apabila itu telah ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu macam-macam alat bukti. Jadi macam-macam alat bukti itu terdiri dari 9. Yang pertama surat, ada saksi, ada sumpah, ada persangkaan, ada pengakuan, pemeriksaan setempat, pengetahuan hakim, keterangan saksi, dan pembukuan. Baik, mungkin saja dari saya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.